Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afin wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini kita mengambil dari himpunan putusan tarjih. Kita mengambil dari himpunan putusan tarjih terkait tentang keputusan Munas Tarjih ke-29. Di keputusan Munas Tarjih ke-29 yang kemudian ditanfid untuk bisa dilaksanakan pada tahun 2017, dan itu kemudian diterbitkan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid yang ketiga. Yang kita ambil adalah terkait tentang keputusan tarjih ke-29 ini adalah tentang tuntunan sholat 5 waktu. Ada 2 yang diputuskan dalam Munas Tarjih ke-29, yaitu tuntunan sholat 5 waktu dan fikih kebencanaan. Fikih tentang bencana. Ini 2 hal yang diputuskan dalam Munas tersebut. Nah, kita mengambil tuntunan salat 5 waktu dalam keputusan ini untuk kita kaji, karena kaitannya dengan ibadah salat itu adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan awal ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah bis-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung pada hari kiamat itu adalah tentang salat. Wa in salahat salahal amalu kulluh wa in fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jadi ukuran baiknya itu nanti di hari kiamat adalah sholat. Baik fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal. Di barometer, timbangan, ukuran ketika nanti di yaumul qiyamah adalah sholat. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Penting bagi kita untuk selalu kita ulang dan kita pahami dengan baik. Nah, perbedaan antara keputusan yang ke-29 tersebut dengan keputusan yang lalu yang ada dalam himpunan putusan tarjih jilid pertama, dalam keputusan yang ke-29 ini dituliskan tuntunan sholat secara komprehensif, secara lengkap. Itu perbedaannya, bukan sholatnya yang berubah. Jadi kita nggak ada fatwa lagi sholatnya jadi berubah, tidak. Tetapi pada himpunan putusan tarjih ke-29 ini, selain fikih kebencanaan, bagaimana praktek fikih dalam situasi bencana. Tapi dalam tuntunan salat ini, maka pada keputusan ke-29 ini dibuatlah sebuah tuntunan salat lengkap yang komprehensif, mulai dari pengertian tentang salat, kemudian dasar hukum salat,
persiapan sholat dan tuntunan sholatnya. Jadi dibuat dengan rinci, berbeda dengan putusan tagih yang pertama. Putusan tagih yang pertama, maka dalam putusan tagih yang ke-29 itu hasil munas tagih tadi itu maka dibuat lebih komprehensif. Jadi mulai dari pengertian tentang sholat. Nah itu yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Jadi kalau kita bicara tentang sholat misalkan, ini ketika bicara tentang sholat ini dalam putusan tagih itu diawali tentang pengertian. Apa sih sholat itu? Kata sholat itu maknanya adalah doa. Sholat itu adalah doa. Doa itu adalah sholat. Kalau bicara tentang sholat, jadi orang yang sholat itu hakikatnya dia sedang berdoa. Maka nanti jangan kaget ya. Dalam fikih Imam Hanafi itu orang yang salat jenazah itu tidak harus wudu. Kalau fikih Hanafi itu, kenapa? Karena menganggap doa saja, tidak ada rukuk dan sujudnya. Kalau fikih Imam Hanafi itu tidak ada wudu, nggak perlu wudu, cukup dengan berdiri baca doa selesai. Tidak, bukan salat yang ada rukuk dan sujud. Nah ini salat. Jadi makna salat itu adalah doa. Doa itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pujian. Maka dari sinilah kemudian esensi salat itu, esensi daripada salat itu sendiri, dia adalah berisi permintaan dan permohonan. Itu esensi salat. Maka kenapa salat itu menjadi sangat penting bagi kita? Karena di situ ada nilai yang berkait tentang apa? Berkait tentang permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah persoalan. Apalagi kalau kita melihat historisnya, sejarahnya, bagaimana Allah wajibkan ibadah salat. Itu tahun berapa Hijriah itu? Ibadah salat itu diwajibkan. Tahun berapa Hijriah ya? Tahun berapa kenabian atau tahun berapa Hijriah salat itu diwajibkan? Yang jelas peristiwa salat itu terjadi pada saat peristiwa turunnya perintah salat. Bayangkan, untuk mendatangkan perintah salat itu Allah panggil Nabi SAW dan Allah perjalankan dalam peristiwa Isra. Apalagi di belakang atau di balik diturunkannya kewajiban salat itu kepada Nabi SAW, Nabi mengalami 3 hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan amul husni. Jadi sebelum salat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam kronologisnya itu Nabi mengalami apa yang disebut dengan amul husni. Tahun kesedihan. Dalam 1 tahun ada 3 hal besar yang terjadi pada Nabi SAW. Maka kemudian Allah panggil dan Allah pergilirkan Nabi untuk berangkat dalam peristiwa Isra. Yang pertama, meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah Allah wafatkan itu di tahun yang terjadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kemudian tidak berapa lama lagi wafat pamannya. Khadijah backingnya Khadijah luar biasa. Lalu kemudian Allah wafatkan. Selesai itu wafat pamannya di tahun yang sama. Di tahun yang sama itu pula Nabi SAW mengalami intimidasi yang sangat luar biasa. Lalu kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah bukan ke Madinah pada saat itu. Hijrah yang pertama itu terjadi adalah kemana? Ke Bani Saqifah. Itu hijrah ke Taif.
Hijrah ke Taif. Kenapa ke Taif? Nabi pilih ke Taif itu karena Taif itu adalah sebagian besar saudara dari ibu beliau, Siti Aminah. Maka minta suaka politik kalau kita sekarang. Bahasa kita itu minta perlindungan, suaka politik. Bayangkan 1 tahun yang sama terjadi peristiwa besar itu. Maka disebut dengan tahun yang penuh dengan kesedihan. Wafatnya Khadijah sebagai backing psikologis kalau bahasa kita sekarang, yang mendorong psikologis Nabi itu untuk kuat dalam dakwah. Itu. Kemudian wafat lagi pamannya yang merupakan apa? Backing dalam apa? Dalam politisnya, yang mendukung beliau sekalipun tidak dalam keadaan Islam, tetapi karena keturunan, karena keponakan, maka dibela Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah wafatkan semua. Tuh beban yang sangat luar biasa. Kita baru dapat beban sedikit aja udah cengeng banget teman-teman. Ini Rasulullah itu luar biasa. 1 tahun yang sama sampai Allah panggil peristiwa Isra Mi'raj itu. Lalu Allah wajibkan salat. Maka kenapa kemudian nanti dalam Quran surat 2 ayat 45 Allah sebutkan pada itu wasta'inu bis sabri was. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sabar. Karena salat itu adalah media untuk kita minta tolong. Media kita untuk minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada nilai doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kalau menghadapi masalah yang pelik, masalah yang besar, masalah yang sulit, beliau berwudu lalu salat 2 rakaat. Nabi SAW. Kalau kita ngadepin masalah pelik tidur aja. Memberikan kepala. Semua yang kepala pusing gitu ya. Karena bisa. Dan luar biasa itu hikmahnya. Ini yang berkaitan tentang salat, bahwa ada nilai doa di dalam ibadah salat tadi. Nah, secara fikih maka salat itu nanti disebutkan oleh para ulama itu aqwalun wa af'al. Salat itu maknanya itu adalah aqwal, ucapan dan perkataan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan atau gerakan af'al. Mufattahatun bitakbir, yang diawali ini semua dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah ibadah salat. Maka ketika orang masuk sholat itu, ketika dia takbiratul ihram selesai, masuk dia ibadah salat. Jadi takbiratul ihram itulah awal dia disebut dengan salat. Nah, ini makna salat, pengertian salat. Jadi begitu esensi salat itu, ada nilai doa di dalam salat tadi itu. Maka dengan salat itulah Allah berikan kepada kita media bagaimana salat itu bisa menjadi media kita untuk meminta tolong pada Allah. Jadi media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa itu ketika kita melihat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak persoalan-persoalan. Kita kan dalam hidup kadang-kadang banyak persoalan yang kita hadapi, keseharian kita yang kita jalani luar biasa. Maka ibadah salat itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Salat yang waktunya 5 waktu itu diteliti oleh para ahli psikologi. Kenapa ada salatnya zuhur, kenapa asar, kenapa maghrib, kenapa isya, kenapa subuh gitu. Ternyata itu berkaitan dengan kondisi psikologis kita itu. Kenapa subuh hanya 2, kenapa nggak 6 gitu ya? 2 aja susah bangun gitu. Itu ternyata kaitannya dengan kondisi psikologis. Kenapa Nabi sholat malamnya panjangnya luar biasa itu? Jadi itu berkaitan dengan hikmah-hikmah dari ibadah sholat tadi. Nah, ini
pengertian dan esensi dari ibadah salat tadi, ada nilai doa. Dasar hukum ibadah salat ini kita dapati di dalam banyak ayat Al-Quran. Dasar hukum kewajiban ibadah salat ini, di antaranya surat 24, surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah salat pada ayat yang ke-70. Surat An-Nur ayat yang ke-70, Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah rasul la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam surat yang lain, dalam surat 78 ya, dari surat 24 ayat 56 ya, surat An-Nur ayat 56. Kemudian yang kedua 17 ayat 78, ayat 78 ayat 70 ya. Surat 17 ayat 78 sampai 80. Terus 17 itu aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat 17, surat Al-Isra ayat 78 sampai dengan 80 itu. Aqimis salata, tegakkanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai tengah malam, wa qur'anal fajr, dan salat fajar, itu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sungguh salat subuh itu disaksikan. Kenapa disebutkan hanya salat subuh yang disaksikan? Apakah sholat yang lain yang disaksikan? Disaksikan, tetapi sholat subuh disebutkan di sini menunjukkan istimewanya sholat subuh. Istimewanya sholat subuh, maka dikatakan bahwa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan di waktu sebagian malam bertahajudlah, fatahajjat bihi. Nafilatan, sebagai tambahan, bukan yang wajib. Salat malam itu tidak wajib, nafilatan. Kenapa dijadikan tambahan? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan engkau mendapatkan kedudukan yang terpuji dengan salat malam tadi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam. Nah, ini dasar ayat Al-Quran. Dasar hadisnya sangat banyak kita dapatkan, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih. Kalau kita bicara dasar hukum, dalil atau dasar hukumnya, tadi Quran surat apa? Nur 24 ayat 5, 6. Kemudian yang kedua Quran surat 17 ayat 78 sampai 80. Kemudian hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dari siapa? Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar. Hadisnya Abdullah bin Umar ini Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Muttafaqun alaihi. Apa artinya itu? Kita sering dapat hadis itu muttafaqun alaihi. Muttafaq itu artinya sepakat. Ini artinya sepakat. Alaihi, atas hadis tersebut atau terhadap hadis tersebut. Itu muttafaqun alaihi. Terhadap hadis itu sepakat. Siapa yang sepakat itu? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa disebut dengan sepakat? Karena hadis itu terdapat dalam dua kitab mereka. Jadi sama-sama meneliti hadis, lalu kemudian ketemu
Imam Al-Bukhari menyatakan hadis ini sahih dan Imam Muslim juga menyatakan hadis ini sahih. Maka kemudian mereka menulis dalam bukunya masing-masing. Padahal nggak ketemu itu, nggak janjian. Nggak janjian ini pas nih, saya cocok nih penelitiannya enggak. Tapi mereka sama-sama meneliti. Maka disebut dengan muttafaqun alaih, mereka sepakat. Nggak ada pada situ. Ini apa kata Abdullah bin Umar itu? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila." Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji jika mampu. Jadi bangunan Islam itu ada 5 yang menjadi fondasi, yang menjadi rukunnya. Apa itu? Diantaranya adalah salat. Itulah kenapa Nabi mengatakan dalam hadisnya yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man aqamas salat faqad aqamaddin, wa man tarakas salat faqad hadamaddin." Siapa yang menegakkan salat, dia menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuhkan agamanya. Dan nanti di hadis yang lain Nabi sampaikan, yang pertama kali hilang itu di kalangan umat ini, dan menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama kali hilang di kalangan umat ini adalah semangat untuk jihad. Jihad itu pertama kali hilang, kata Nabi. Dan yang terakhir adalah sholat. Jadi yang pertama kali hilang, baru setelah itu terjadilah tanda-tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama kali hilang adalah jihad. Jihad itu artinya apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh, tidak hanya berperang, bukan, tapi dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh menuntut ilmu, bersungguh dia berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hilang, semangat itu sudah hilang. Generasi kita itu sekarang generasi santuy, generasi gamer gitu ya. Itu generasi kita sekarang begitu. Kalau udah main gamer itu tiang listrik ditunggu tapi pagi, gitu ya. Terus saya sekarang ledekin anak-anak muda itu, coba itu kalau udah berdua mojok, duduk berdua tapi masing-masing sibuk sendiri gitu. Cari bahan nggak bisa. Dan habis ngapain bang? Duduk aja main, nungguin tiang listrik, saya kata nungguin tiang listrik ya, padahal nggak digaji itu, ditungguin. Ini generasi itu hilang, semangat jihad sekarang hilang sudah. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hilang. Ya. Orang sekarang untuk menuntut ilmu, mengejar harapan itu semakin, nilai jihadnya itu semakin rendah. Dan nanti kata Nabi SAW, yang akhir akan hilang itu adalah sholat. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat nanti berujung sholat. Maka Allah ingatkan dalam surat Toha nanti untuk menegakkan sholat, memerintahkan sholat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan sabarlah. Kalau memang berat dan sabarlah, diperintahkan. Jadi ini luar biasa masa sholat. Itu hadis Nabi SAW. Nanti ada lagi hadis yang kedua dalam riwayat muttafaqun alaih juga dari sahabat Talha bin Jubair. Talha bin Jubair itu menyebutkan, Talha bin Ubaidillah menyebutkan pada kita, kami mendengar ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wala nasma, dan kami tidak mendengar dengan baik, sampai kami mendekat kepada Rasulullah, lalu kami mendengar apa yang ditanyakan orang itu kepada Rasulullah, yaitu dia bertanya tentang permasalahan agama. Maka didengarlah oleh Talha bin Ubaidillah tadi bahwasanya orang itu bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban sholat
yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, salat 5 waktu. Ada lagi nggak? Ya Rasulullah, tidak ada. Illa antatawwa, kecuali kalau kamu mau menambah. Maka silakan kalau mau menambah. Tapi kalau yang wajib cukup 5 saja. Ini menunjukkan kewajiban salat 5 waktu tadi. Kalau ada pengertian, ada dasarnya, dasar hukumnya. Kenapa? Karena dalam beragama harus dengan dasar, ada dengan dalil. Ini yang berkaitan dengan salat tadi. Baru kemudian dalam keputusan tarjih Munas ke-29 itu dibuatlah perincian tentang persiapan salat. Apa saja persiapan salat itu? Ini ada 4 persiapan salat yang disebutkan. Pertama, yang berkait dengan persiapan salat itu memperhatikan waktu salat. Waktu salat. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah bersih badan, pakaian, tempat dari najis. Dan yang keempat, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil tadi. Nah, ini 4 hal persiapan ketika kita akan melakukan ibadah salat tadi. Apa yang pertama itu adalah dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Ini masuknya waktu salat. Kalau belum waktu salat ya tidak masuk. Kemarin yang terakhir di waktu subuh di kita ini mundur 8 menit. Kenapa? Karena dalam perhitungan subuh kita kecepatan akan mundur 8 menit. Ya, kalau saya kemarin Ramadan itu bilang sama teman-teman, ya sudah, anggap kalau orang sudah azan kita baru imsak. belum masuk puasanya gitu. Jadi itu juga kalau orang udah azan maka kita persiapan untuk sholat imsak gitu. Waktu imsak. Beda 8 menit ya. Beda 8 menit. Malah anak muda ketika dibilang itu, Pak Ustaz kenapa nggak 30 menit aja kan dulunya? Agak siangan dikit bangunnya katanya. Nah ini waktu sholat. Sehingga apa konsekuensi hukumnya? Ketika kita melihat persiapan sholat ini, kalau belum waktu sholat kita tidak sah. Itu konsekuensi hukumnya. Kalau ada seseorang yang sholat, misalnya sholat zuhur, lalu kemudian dia sholat, dia takbir, perhitungan dia sudah masuk waktu zuhur. Tapi kemudian ketika dia baru selesai 2 rakaat, baru azan, maka sudah batalkan sholatnya. Jangan disambung, biarin terusin aja kan beda dikit gitu. Nggak bisa itu ya. Tetap karena dia belum masuk waktu sholat. Zuhur waktu itu. Nah ini yang harus diperhatikan tadi. Bahwa masuknya waktu itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena ketika masuknya waktu itu baru ada kewajiban. Ketika lewat waktu itu hilang kewajiban. Maka nanti dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 103 itu Allah tegaskan, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata kanat 'alal mu'minin. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin itu adalah ketetapan yang waktunya sudah ditentukan. Jadi nggak bisa bikin-bikin sendiri. Surat An-Nisa ini ya, ayat 103. Ada itu ayatnya? Ada nggak? Ada ya? Apa udah pindah belum? Ini udah pindah itu ayatnya.
Surat An-Nisa ayat 103 di tengah ayat itu inna salat kanat lil mu'minin kitaban mawquta. Bahwa salat itu bagi orang mukmin itu sudah ada ketentuan. Jadi tidak kita tambah dan tidak kurangi. Dan waktu sholat itu dalam fikih itu disebut dengan waktu yang berkesinambungan, mutatawilah. Mulai hitungannya dari zuhur masuk waktu zuhur, berakhir waktu asar. Zuhur habis kalau sudah masuk waktu asar. Asar berakhir masuk waktu maghrib. Maghrib berakhir masuk waktu isya. Isya berakhir masuk waktu subuh. Maka boleh sholat isya itu misalkan jam 2 malam. Dan hukum kenapa? Karena belum berakhir waktu. Akhir waktunya itu ketika terbit fajar masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh ketika terbit matahari selesai sudah. Habis waktunya. Ini waktu-waktu yang berkesinambungan namanya dalam fikih. Jadi mulai dari zuhur, asar, dulu saya berpikir kenapa para ulama menulis waktu berkesinambungan? Karena saya hitungnya dari subuh. Nggak nyambung kan, ternyata para ulama itu menghitungnya dari zuhur. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, karena waktu sholat itu dilihat dari perhitungan matahari. Maka tergelincir matahari itu masuk waktu zuhur. Beda dengan awal bulan, hilal. Ya perhitungannya dengan apa itu? Melihat bulan. Tapi kalau sholat itu hitungannya adalah matahari. Dan di zaman Nabi belum ada alarm ya. Belum ada jam di kita tidak, tetapi dilihat dari tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari dan sebagainya. Nah ini waktu yang kita tahu itu. Ada 2 masalah fikih dalam bahasan yang pertama ini, yaitu memperhatikan waktu-waktu sholat tadi yang disebutkan dalam tuntunan salat 5 waktu ini, yaitu bagaimana dengan orang yang lupa sholat atau tertidur. Ini didapatkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi mengatakan man nasya an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang dia lupa lalu kemudian tidak mengerjakan sholat, maka kerjakanlah sholat ketika dia ingat. Sebagian lupa, mungkinkah terjadi? Mungkin ya, apalagi bagi yang sudah pikun misalkan, tadi udah sholat apa belum ya? Karena kita bicara tentang lupa itu adalah nikmat sebenarnya ya. Jadi jangan berpikir kalau kita nggak dikasih lupa Pak, memori kita penuhan itu ya, bisa stres gitu. Maka ada yang dibuang kalau itu dibersihkan, di booster hilang semua itu, sampah-sampahnya itu dihilangin tuh. Maka kalau kita ingat dari kecil, bayangkan aja dari usia 5 tahun misalkan, kita ingat terus semua itu, masa pengakuan mungkin, tapi Allah lupakan itu nikmat ya. Sekali Allah berikan lupa. Nah Nabi sendiri seperti itu. Pernah Nabi sholat 2 rakaat, sholat zuhur. Sebagian hadis menyebutkan itu sholat asar. Nabi sholat 2 rakaat. Tidak ada yang kasih tahu, semuanya ikut sholat 2 rakaat karena tidak enak sama Nabi. Nabi sholat 2 rakaat ya sudah diam aja. Sampai Nabi keluar masjid bersandar pada tiang masjid. Nabi saya bersandar, ada di situ Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat utama di situ. Diam saja, nggak ngomong, diam saja udah sholat 2 rakaat diam aja. Karena mereka sungkan. Tiba-tiba datang orang yang belakangan sholat tadi itu, yaitu seorang Arab dari Batu itu, dari gunung itu, dia katakan, ya Rasulullah tadi sholat dikosong. Kata Nabi, enggak, engkau tadi sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Tanya
Tanya Rasulullah kepada Abu Bakar, benar Abu Bakar tadi saya sholat 2 rakaat? Iya. Kata Umar, tanya Umar, iya benar, bukan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian beliau masuk menambah 2 rakaat dan sujud sahwi. Lupanya Rasulullah ada syariat sujud sahwi. Lupanya kita nggak ada apa-apanya. Tapi lupanya Rasulullah itu ada syariat, maka Allah berikan lupa itu Rasulullah itu. Maka tadi lupa itu nikmatin Rasulullah. Kalau nggak ada lupa itu ya sudah. Iya. Ya, nanti manusiawi itu ada pada Nabi. Dan ini banyak hadis-hadis manusiawi. Nabi pernah dikasih pakaian gamis yang luar biasa bagus. Nabi pernah dikasih gamis bagusnya luar biasa. Warnanya itu sober, terang, cerah gitu. Lagi ketika sholat, ini dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi sholat kalau perhatiin bajunya ini, saking dikasih hadiah baju itu bagus. Ya, perhatikan ini. Selesai sholat salam, kemudian buru-buru beliau ke rumah, dia ganti bajunya, balik lagi ke masjid, dibungkus baju tadi. Apa dia panggil sahabatnya, tolong kembalikan kepada si fulan. Baju ini mengganggu sholat saya. Itu Nabi. Ya, jadi ada sisi manusiawinya. Jadi Nabi itu bukan malaikat. Tidak ada sisi manusiawi yang Allah berikan, tidak lepas basariahnya. Sisi kemanusiaannya tidak lepas. Nah ini bagi yang lupa, maka kerjakan yang ketika ingat. Bisa jadi kita lupa sholat Isya, itu terjadi, saya pernah. Jadi lupa tidur, nggak sholat Isya, bangun sholat witir, lalu subuh pasti kan ketika di sekolahan. Kayaknya tadi belum sholat Isya, tadi malam telepon ke rumah, nih tadi malam habis sholat Isya, habis tidur habis maghrib katanya. Habis itu harus gitu ya. Kayaknya nggak sholat. Ya sudah, pada saat itu sholat Isya jam 10 pagi. Kok jauh ya? Karena hadis Nabi itu tadi idza nasiya fa yusalliha idza dzakaraha. Kalau dia lupa maka sholat pada saat dia ingat. Begitu juga tentang yang ketiduran. Nanti dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam An-Nasai, para sahabat menceritakan ya tentang mereka ketiduran tidak sholat, maka diperkirakan dia adalah sholat Isya sampai bangun waktu subuh. Maka Nabi SAW menyebutkan kalau tertidur maka sholatlah dia ketika dia bangun. Tetapi masalah yang ketiga ini, tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak ada qadha. Dulu saya sekian tahun nggak sholat gitu. Lalu kemudian sekarang sholat subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, berganti katanya qadha. Nggak ada. Berdasarkan hadis apa? Hadis Aisyah, kunna nu'maru bil qada'is shaum wa la nu'maru bil qada'is shalah. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan apa? Berdasarkan kias bahwasanya yang berkaitan dengan kewajiban yang tertinggal karena kelalaian dan kesengajaan kita, karena kebodohan tadi, kelalaian kita, maka tidak ada qada di dalamnya. Kalaupun dia mau qada, kata para ulama, qada lah dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi mengqada dengan sholat sunnah saja. Dulu kayaknya sekian tahun saya nggak sholat, gitu. Maka dia qada dengan apa? Memperbanyak sholat sunnah dan bertobat kepada Allah. Jadi tidak perlu lagi dia mengqada sholatnya 2 kali ya. Bahkan kalau mau cepat 10 kali sehari gitu. Subuh 10 kali, zuhur 10 kali, jadi lebih cepat gitu qada. Tidak. Nah ini yang pertama ya, itu mengetahui waktu sholat. Yang kedua, situr aurat, yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini bagi laki-laki dan wanita. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin idza ahada
illa bi khimarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat bagi wanita yang telah haid, yaitu telah datang haidnya, telah masuk masa baliknya, kecuali dia menggunakan khimar. Apa khimar itu? Pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua tangan. Itu khimar. Baju kudung, ya. Jadi terusan yang dia menutup semuanya, seluruh badannya. Itu tidak sah. Maka sholat itu nanti hukum yang tawaf bagi wanita itu sama dengan sholat. Tidak boleh dia menutup mukanya. Kalau dia dalam sholat, tidak boleh dia menutup muka. Begitu pula dalam tawaf, tidak boleh menutup muka. Karena hukum tawaf itu sama dengan hukum sholat. Nah ini perhatikan menutup aurat itu tadi ya, dalam hal ini. Dan apa yang dipakai bagi wanita dalam sholat, itulah pakaiannya di luar. Kita kan di Indonesia unik gitu ya. Ketika kerja pakaiannya dapat dilihat, sangat minimalis. Tapi ketika sholat maksimalis gitu ya. Dan kita banyak di kita. Tapi pakaian yang dipakai dalam sholat itulah pakaian seorang wanita. Jadi ketika dia menutup sholat, maka tidak ribet-ribet nyari mukenah gitu ya kadang-kadang. Bahkan karena nggak ada mukenah, nunda sholat, tak aja di kodok gitu. Karena pakaian yang dipakai itu adalah pakaian sholatnya. Lihat ketika tawaf pun, ketika pergi haji ataupun umrah, seorang wanita itu tidak membutuhkan pakaian khusus. Berbeda dengan laki tidak memakai pakaian yang berjaya. Tidak ada pakaian khusus karena dia yang dipakai itulah pakaian untuk menutup. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat kita dari najis. Yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa bedanya najis dengan hadas? Najis itu sifatnya material, terlihat. Itu najis. Kalau hadas itu sifatnya hukmi atau hukum hissi, tidak terlihat. Orang yang habis buang angin nggak kelihatan, sama aja sama kita. Padahal dia berhadas. Kan itu namanya hukmi. Orang yang habis buang air kecil dia berhadas. Sama dengan orang yang tidak buang air kecil misalkan, sama. Tidak ada bedanya. Tapi kalau najis dia terlihat tampak. Material itu najis. Maka Nabi mengisyaratkan najis itu tercirikan pada 3: bau, warna, dan rasa. Jadi kalau sudah mencium ini aroma najis sudah. Warna, ini warnanya warna najis, air kencing misalkan. Ya kalau nggak percaya dicobain yang ketiga. Rasa itu namanya ketiga ya. Karena kata bahasa fikih itu begitu. Jadi berubah bau, warna, dan rasa. Itu bahasa fikihnya itu. Karena kemasukan najis, misalkan ada air, ya lalu kemudian berubah baunya, ini airnya nggak begini tapi berubah, kemudian dia angkat, dia cium, ini bau najis, sudah selesai, nggak perlu lagi dia rasakan gitu kan. Tapi kalau masih penasaran, udah kasih najis ya itu aja dia coba sedikit ya. Ya, tapi ini 3 hal tadi indikasinya. Itu najis. Kalau najis itu dia terlihat, tapi kalau hadas tidak terlihat. Hadas kecil dan hadas besar. Nah kalau ini sudah dilakukan, maka dia masuk pada ibadah sholat. Orang yang membersihkan hadas kecil dan hadas besar itu nanti diisyaratkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang wudu, mandi, tayamum. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wudu, mandi, dan tayamum. Nah ini yang berkaitan tentang persiapan dalam salat tadi. Baru kemudian nanti masuk pada tuntunan salat. Tuntunan salat itu dalam putusan tarjih itu pada jilid yang ketiga ini dia lebih rinci, lebih komprehensif, disebutkan secara mendetail. Maka kemarin
SMA ya, SD sudah buat kayaknya buat tuntunan buat anak-anak sholat itu. SMA sama SMK, SMA kemarin mau membuat buklet, jadi ya buku kecil tuntunan sholat sesuai tadi. Saya bilang coba dilihat dalam buku jilid 3 karena buat siswa itu. Kalau memang dilihat disesuaikan isinya duplikaten saja dengan jilid 3, nanti kemudian akan saya koreksi kalau misalkan ada yang lain. Dan lalu nanti diterbitkan atau dicetak untuk siswa. Saya kemarin saat waktu berbuka ya kan akan membuat itu. Ini sangat bagus ya, dibuat buklet kecil buat siswa untuk dia bisa pegangan. Nah ini yang berkaitan tentang kajian kita pada kesempatan malam ini. Silakan nanti kalau ada yang ingin diperjelas apa yang kita kaji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.